dia itu sangat takut mengeluarkan kemampuan sihirnya gara-gara waktu kecil kan pernah pernah melukai adiknya sehingga mau mampus gitu ya. Walaupun di akhir cerita kan sebetulnya anaknya juga udah mati tapi akhirnya dihidupkan lagi sama si Princess Elsa ini sendiri kan. Jadi sebetulnya fobia atau fear itu umum sih karena manusia kan juga punya ketakutan tertentu gitu ya. Nah, yang terakhir obsesi, tapi ini aku contohnya pakai pakai Minion ya. Padahal Minion itu kan malah malah bukan karya Pixar kan. Obsesi itu maksudnya gini, misalnya dia itu amat sangat suka sama sesuatu hal. Jadi Minion ini kalau ketemu pisang atau banana, dia nggak peduli setan, langsung banana, langsung apa semuanya dilewati. Pokoknya dia akan menuju ke pisang aja gitu ya. Nah, oke. Jadi sebetulnya kalau kita melihat sifat ekstrim ini, kenapa tadi dibilang bahwa si Pixar bisa menyampaikan dengan apa? Dengan lebih karakternya bisa nyampe ke pemirsa, sebetulnya ada beberapa hal yang contohnya gini. Kita bisa ngomong bahwa karakter itu ih gue banget kayak tadi kan yang ada yang bilang mirip sama saya yang sifatnya gini-gini. Nah, sebetulnya kalau kita nonton nonton karakter atau nonton film atau mencari teman kan kita mencari yang agak dekat atau senasib gitu ya. Jadi kalau kita ngelihat karakter yang mirip-mirip, biasanya karakter tersebut akan lebih disukai dan kita bisa ngomong, ih gue banget tuh. Walaupun nggak disebutkan secara langsung. Misalnya lihat Nobita, kita bisa ngomong apa, gue banget dalam artian, coba gue jadi Nobita gitu ya. Kan nanti pasti ada yang nolongin, ada Doraemon dan lain-lain gitu. Nah, sampai sini ada yang mau nanya kah? Halo, hai. Halo, halo. Ayo, ada yang mau nanya? Itu Mas Adit masih resign? Apa ada yang mau nanya lagi? Oh enggak. Monggo. Nah, Tapi ini ada yang boleh mau deh. nanya nih, Mas. Ah, Oh, boleh. Silakan boleh. Mas Adit. Kalau karakter tadi kan punya semacam apa namanya ekstrim gitu ya jadinya. Cuman Hmm. kalau kita menciptakan hero gitu, sebenarnya hal-hal ini bisa dikombin atau cukup pilih salah satu aja ya? Atau bahkan kadang-kadang ada yang nyiptain perfect banget gitu. Jadi baik-baik banget tapi nggak ada celahnya gitu kan. Kayak misalnya zaman dulu kalau tahu Samurai X kan Batosa itu kan kalau sekarangnya dianya itu kan perfect banget, baik banget orangnya gitu kan. Nggak ada cacatnya, nggak ada fobia, tapi jago banget gitu jadinya. Nah, ini kan sebenarnya kan kondisi yang terlalu perfect ya menurut aku untuk, tapi kan disukai juga toh akhirnya gitu. Nah, itu kira-kira menyingkapinya gimana ya Mas Starbem ya? Gitu. Sebenarnya itu menarik banget sih. Kan yang saya bicarakan justru sebaiknya kan karakter ada celah atau ada cacatnya gitu ya. Sementara kalau kita ngasih contoh, teman-teman pasti udah tahu film Adit Sopo Jarwo kan? Nggak ngikutin sih. Nah, namanya sama loh, Adit. Adit juga. Nah, sebenarnya kalau kita nonton film Adit Sopo Jarwo, orang taunya Sopo Jarwonya, nggak tahu Aditnya malah. Padahal Adit itu tokoh utama, tapi nggak tahu kenapa memang manusia itu lebih gampang untuk menerima sesuatu yang negatif kan. Sementara Sopo Jarwo kan memang itu sebenarnya penjahatnya gitu ya, villainnya gitu loh. Tapi kenapa Aditnya nggak muncul? Karena Adit itu tadi too much perfect. Dia cuman anak kecil yang punya teman gendut, punya adik masih bayi gitu ya. Dan ya udah dia itu nggak ada celahnya gitu. Makanya kita nggak inget. Tapi kalau yang Sopo Jarwonya, yang satu apa preman yang nggak jadi, satu lagi preman penakut dan seterusnya, itu yang membuat membuat apa nempel di kita. Nah, contoh paling gampang Doraemon tadi, keseluruhan karakter di Doraemon tuh kita inget banget gitu. Siapa Giant, siapa Suneo, siapa Nobita, siapa dan seterusnya. Nah, sampai kadang-kadang kan kita bikin film bukan bikin keluarga tapi langsung ceritanya adalah ini jadi Doraemonnya, ini jadi si siapa Suneo-nya, ini jadi malah stereotipnya yang ada di dalam Doraemon yang dijadikan film berikutnya. Padahal kan Doraemon cuma contoh satu keluarga yang masing-masing punya sifat karakteristik gitu ya. Jadi kalau tadi Mas Adit nanya, apakah kalau too much perfect dan lain-lain itu gimana efeknya? Balik lagi tergantung siapa pangsa pasarnya kali ya Mas. Karena kan yang namanya
sekalian tadi menjawab pertanyaannya awal ya, bahwa karakter itu nggak bisa cuman dia berdiri sendiri terus punya cerita sendiri. Justru yang sekarang tuh butuhnya adalah komunikasi dengan pemirsanya, dengan target marketnya gitu. Makanya kayak misalnya ada webtoon atau ada sekarang kan apa-apa karena online kita bisa komen kan, bisa langsung bilang oh karakter ini nggak mau karakter ini jelek, karakter ini kurang ini gitu. Jadi sebenarnya kalau dulu kan ya udah kita coba nonton film, filmnya selesai titik gitu loh. Kita cuma mengira-ngira apa yang akan terjadi. Tapi kalau sekarang kan justru setiap kita bikin sesuatu karena online cepet banget, jadi penonton itu bisa ngasih masukan gitu. Nah, perkara masukannya mau dirubah apa enggak sama si produsernya sih itu urusan berikutnya lagi ya, karena kan bikin produksi film atau animasi nggak bisa cuman begitu butuh dirubah semua gitu ya. Kira-kira gitu. Menjawab nggak Mas Adit? Kurang lebih menjawab Master, nanti ada nyambung lagi. Nah, kalau karakter ekstrim itu apakah cukup ada satu Tadi yang satu ekstrim atau atau apakah bisa di-combine ya lebih baik gitu? menurut Mas? Nggak tahu, aku masih belum tahu jawabannya makanya saya tanya. Mungkin mungkin bisa aja yang apa kecil-kecilnya ada, cuman karena apa ya? Manusia kan untuk nonton perlu perlu ingat bahwa karakter ini plusnya apa, minusnya apa, atau yang kacaunya atau ekstrimnya tadi apa. Kecenderungannya Makanya, mungkin ya Mas ya. hmm, kayak contohnya film Inside Out tahu ya, Inside Out tahu. yang mau dilanjutkan. Itu kan ada 5 sifat ekstrim di dalam manusia kan. Nah, kalau menurut apa, waktu itu kan Mas ikut gak ya yang waktu apa sutradaranya datang terus ngobrol di Binus. Oh, nggak ikut sayangnya. Nah, itu kan karena sutradaranya datang sama asisten sutradaranya ke Binus, jadi mereka cerita bahwa Inside Out itu sebenarnya cerita tentang anak-anaknya dia yang cewek, yang waktu itu udah mulai umur 13 tahun. Jadi mulai apa ya, mulai nggak semuanya ngomong sama orang tua gitu loh. Dan dia mulai bisa punya pikiran sendiri. Kalau pengen keren kayak apa, pengen disukai teman kayak apa, punya pacar kayak apa. Nah, awalnya menurut psikolog, itu tuh sebenarnya bukan cuma 5, ada 15 kalau nggak salah. Nah, 15 karakter itu sama si Pixar sudah dibuatkan 15 karakter. Ternyata setelah berbagai macam, apa ya, sebutannya apa sih? Berbagai macam meetingnya mereka, mereka diskusi sama beberapa orang, termasuk juga dengan psikiater dan lain-lain. Mereka bilang, orang nonton itu nggak bisa langsung dapat karakter sebanyak 15 tadi. Makanya dipersingkat, dipilih cuma 5 yang mewakili gitu. Jadi kayak tadi ya, kalau Mas nanya seberapa banyak, 5 itu kayak udah maksimal banget. Itu pun yang keluar utama lebih ke Joy sama Set sama apa. Jadi dari 5 pun nggak semuanya selalu tampil. Menonjol. Yang tampil satu doang, tapi nanti tetap ada 2, 3, dan 4, 5-nya itu cuman kayak pelengkapnya gitu, Mas. Jadi maksudnya ada kalanya kita juga perlu apa? Perlu mempersempit batasan supaya eh, cerita kita nggak terlalu jauh dan orang terimanya lebih gampang gitu kan. Lagian kan ada film sekarang rata-rata cuma 1 menit, 2 menit gitu ya. Kan susah banget untuk membangun, kecuali kita tuh film serial dan satu serinya lebih dari setengah jam atau 1 jam. Nah itu lebih gampang untuk menceritakan karakter ini bagaimana-bagaimana. Tapi kalau untuk yang animasi sekarang karena rata-rata pendek, mungkin dibuat sesimpel mungkin dan orang langsung oh dia itu gimana gitu. Supaya lebih mudah dicerna kali ya. Kira-kira Oh, gitu ya Mas. kira-kira gitu. Oke, nangkap. Thank you Master Bem. Sip, sip. Tadi ada yang nanya tentang personality. Nanti akan saya bagikan ininya, PowerPoint-nya. Intinya tadi personality itu ada sanguin, koleris, plekmatis, dan melankolis. Nah, sebetulnya setiap orang tadi mempunyai salah satu sifat yang utama kayak saya, lebih ke sanguin. Tapi sebenarnya ada sedikit kolerisnya misalnya. Nanti supaya lebih jelasnya bisa dibaca di dalam itu lagi. Oke. Ini ada Mas Adit Tio Barmoko, Mas. Nah, mau Mau nanya. Monggo, Mas. Oh iya, asik-asik. Iya Mas Adit. ya Mas. Suaramu masuk gak ya Mas? Masuk, masuk. Masuk, Mas. Masuk. Oh masuk ya. Ya. Eh, so- sorry apa? Tadi agak
ada sempet ke skip sih dikit. Ini Mas B, mau tanya ini aja sih. Eh, Saran aja atau mungkin sharing cerita terkait pengembangan karakter ya, karakternya Mas B atau siapa karakter yang lain juga, atau Waji dan sebagainya. Kadang itu kan kalau kita baru memulai bikin karakter tuh bingung di brainstormingnya gitu. Kayak contoh kayak tadi, oh ternyata Inside Out itu adalah karakter anaknya kreatornya dan sebagainya gitu. Sebenarnya ada tips gak sih kita memulainya itu dari mana? Apakah dari ya kita ngasal dulu terus, atau dari riset dulu, atau dari apa gitu loh Mas? Menurut Mas B gimana sih sebenarnya triknya gitu loh Mas? Gitu. Ini pertanyaan Dari Mas simpel, B. jawabnya mikir ya. Ya kadang kan itu Kayak jadi pertanyaan teman-teman juga gitu. Gimana ya mulainya dari mana gitu? Apa harus benar. riset kayak, atau ya random aja, kayak contoh kayak dulu Mas Wadid kan cerita yang Cican kan dari anaknya gitu, dari Ya. keluarganya gitu. Ada grup keluarganya, ada Mas Wadid, istrinya, anaknya 3 kayak Hmm. gitu-gitu gitu. Ya mungkin kalau versi Mas B gimana dulu, mungkin cerita awalnya Mas B kenapa bikin world dunianya Oh, Mas B itu loh, karakter Mas B itu. Gitu aja oke, sih paling oke, Mas. oke. Mantap, mantap. Yang betul. Terima kasih banyak Mas Adit. Eh, Rupanya kalau namanya Adit lebih keren-keren untuk nanya. Oke, kalau untuk karakter Mas B sendiri awalnya mulai dari karena waktu itu baru pulang dari Korea, kemudian pengen bikin buku. Buku yang pertama animasi bersama Mas B itu sebetulnya buku panduan untuk anak-anak yang mau magang di Camp Solution. Dulu kan saya kerja di sana ya. Jadi karena setiap orang yang datang aku mesti jelasin lagi pipeline produksi itu begini, caranya begini, ininya begini. Jadi aku pikir kenapa nggak dibikin buku aja ya? Waktu itu belum kepikiran bahwa bukunya buku komersil, minimal satu buku yang kalau apa ada siswa yang datang mau magang atau kerja praktek, aku tinggal nunjukin buku itu sama bilang, ini loh kalau apa diproduksi itu urutannya begini-begini. Nanti kalau di industri itu butuh apa-apa. Nah, perkembangannya kan gini-gini. Ini namanya sinopsis, ini namanya apa? Storyboard, ini namanya. Jadi awalnya cuma mau bikin itu. Cuman daripada misalnya apa? Aku muncul fotoku terus kan mungkin orang bosen ya karena waktu itu baru pulang dari Korea, kemudian di Korea kan banyak banget karakter unyu-unyu gitu ya. Jadi aku pikir coba aku bikin karakter Mas B itu nyontek karakter unyunya Korea yang waktu itu misalnya apa satu boyband dibikin karakter gitu. Nah, waktu itu belum ngomongin IP kan karena memang belum tahu apa itu IP. Setelah 2-3 tahun kemudian baru mulai mulai getol-getolnya orang menyebut sebagai IP. Jadi awalnya hanya sebagai host untuk muncul di dalam buku misalnya beberapa nanti muncul apa karikatur atau ini terus Mas B-nya dibikin 5 daerah yang berbeda. Jadi Mas B pakai baju biasa, pakai apa? Pakai sweater gitu, ada kapuconnya. Terus Mas B pakai baju Jawa, pakai baju Bali, pakai baju Kalimantan, Sumatera, dan pakai Papua. Papuanya agak koteka sih. Yang jelas 5 karakter yang pakai baju daerah itu awal munculnya Mas B pertama sebagai host untuk buku yang saya bikin gitu. Tapi ternyata pada perkembangannya kan orang udah mulai ngomongin apa IP. Ternyata waktu itu ada lomba namanya Katapel. Mungkin ada yang pernah ikut ya. Karena lomba Katapel ini kita diarahkan kalau mau bikin IP itu butuh tadi daftar ke Haki, butuh apa? Butuh cerita, butuh backstory, butuh pengembangan, butuh apa kedepannya mau kayak apa, mau dibikin game, mau dibikin entertain, mau dibikin merchandise dan seterusnya sehingga akhirnya dikembangkanlah dan muncullah teman-temannya Mas B yang namanya Taci atau Tahu Aci gitu. Mungkin itu sejarah aja sih Mas. Cuman kalau kalau ngomongin cerita tadi ya kayak apa? Kayak tadi contohnya Inside Out sama Cican itu kan kebetulan dua-duanya bermula dari si pengarangnya terhadap anaknya kan. Kalau yang Mas Wadid karena memang dia pengen ngedongengin anaknya sehingga dia sendiri suka nyeket, ya udah dibikinlah acan yang kelinci. Jadi apa? Acan tapi ada telinga kelincinya itu. Maka namanya jadi cican. Kalau yang apa? Yang Inside Out itu karena dia ngelihat
anaknya yang cewek setelah umur masuk ke 13 tahun itu udah jarang ngomong sama bokap nyokapnya, makanya dia bikin riset. Nah, kalau tadi ditanya bikin riset dulu atau apa dulu, sebetulnya kayak apa? Kayak antara telur sama ayam gitu. Nggak ada masalah mana dulu yang dimulai. Kayak tadi pun contoh yang dibuat apa teori dari Disney kan harusnya ada dokumen dulu lengkap baru kita bikin karakter. Cuman kalau kita di Indonesia juga begitu ngomong kita mau begini ini udah langsung bikin sketch kan. Nanti sambil jalan sketchnya dikembangkan atau mulai ditambahin. Oh ini sifatnya gini, ini sifatnya gini. Sementara kayak waktu aku bikin Tahu Aci 5 karakter itu kita brainstorming sama Mas Robi sama waktu itu sama siapa? Ada Mbak Reva, Mas Robi, saya sama Mas Ari, Dari Ari itu. Senpen. Oh. Nah akhirnya muncullah yang itu. Awalnya kan aku cuma mikir ini pokoknya dari daerah mana. Begitu ngomongin sifat karakteristik, oh yang ini kayak orang Batak tapi dia cewek yang tomboy. Kalau si ini no lab, aku sampai baru nge no lab itu artinya no life gitu ya. Kayak asik sendiri dia nggak peduli sama orang lain gitu. Lebih introvert dan lain-lain. Jadi itu tuh muncul bersama waktu brainstorming sih. Waktu itu pun karakternya masih bentuknya sama persis. Setelah itu aku rubah supaya kalau kita ngelihat siluet, karena kan dapat mentoring dan lain-lain ya. Ya waktu sama Mas Hadi segala itu loh. Yang mentor dari Ainaki waktu itu apa Mas namanya Mas? Iya, training of mentor Yang Tom itu Oh, ya. Tom. Tom. Ah, ah. Yang Tom segala macam kan, oh ternyata harus apa? Siluetnya beda-beda, minimal Hmm. secara apa? Sepintas orang langsung nggak. Yang Mas B itu ada apa? Belangkon bentuknya. Kalau yang Mas itu ada rambutnya sanggulan. Kalau yang Tahu Haji itu, kalau yang satu pakai kacamata, satu pendek, satu bulat, satu tinggi, satu kurus gitu-gitu Mas. Jadi sebetulnya itu tambahan belakangan setelah setelah kita mulai menentukan si ini karakternya akan begini, si ini akan karakternya begini. Nah, kalau yang kayak Mas Adit sendiri bilang, contoh paling gampang adalah si Mas B ini kan punya anjing namanya Donat. Donat itu beneran anjingku dan memang tampangnya kayak gitu. Makanya kalau kita punya karakter yang deket banget sama kita jauh lebih mudah dalam artian tinggal dikasih sifat karakteristik yang kayak gitu gitu. Misalnya aku bikin karakter ada cowok culun pakai kacamata namanya Bram. Tapi aku langsung mikir ini tuh Mas Aditya Barmoko gitu loh. Jadi aku bisa aja langsung nanya, Mas kalau kalau lagi gini gimana sih kalau ngadepin apa? Lagi putus asa atau lagi seneng atau lagi jengkel. Nah, itu bisa dimasukin gitu loh. Jadi kayak tadi juga ya, maksudnya pengalaman boleh dari mana aja. Termasuk juga kalau pas aku uji TA dari BINUS misalnya dulu. Aku paling seneng ngeledekin teman-teman yang misalnya dia bikin cerita tentang putus cinta gitu loh. Terus aku tanya, kamu punya pacar nggak? Bukan masalah apa-apa. Kalau dia belum pernah punya pacar, gimana bisa tahu rasanya putus cinta kan? Tapi bisa juga misalnya dia itu punya teman, temannya sering curhat. Nah, curhatan itu yang dijadikan film itu nggak apa-apa. Kayak siapa? Putri Aryani kan, kalau ditanya emang dia pernah ngalamin broken, ngalamin liar, apa, love liar, dan lain-lain. Ya dia cuma bilang, orang tuh suka cerita ke dia, dan karena ceritanya detail, dia bikinin lagu gitu. Jadi itu bukan pengalaman dia, cuman maksudnya pengalaman orang terdekat atau siapapun yang kalian tahu itu akan lebih mudah membuat dan mengembangkan cerita dibanding tadi ya Mas, cuman apa ngarang aja. Ngarang yuk, ya nggak apa-apa. Awalnya mulai ngarang nggak apa-apa. Kayak Tahu Aci kan gara-gara si Mas Robi kan. Mas Robi bilang bikin ya yang khas Tegal gitu. Terus bikin apa? Tegal kan cuma ada Tahu Aci. Sementara mikir Tahu Aci aja bentuknya aneh gitu ya. Ya tapi itu berkembang sih. Perkara orang mulai kenal atau enggak kan belum juga ya Mas. Kira-kira gitu Mas Adit. Iya, ya sedikit terjawab sih. Ya karena kan memang sering banyak yang ngomong kayak ya kayak pas waktu Mas Wadid dulu Hmm, webinar juga yang ngisi itu kan ya. pas waktu di pengajian Mas kan cerita tipsnya apa dia jawab ya punya anak dulu gitu kalau mau bikin konten anak gitu biar ngerasain gimana caranya anak itu ya maksudnya aktivitas anak tuh beda banget sama aktivitas orang tua gitu Hmm. ya itu kan istilahnya guyonannya Mas Wadid dulu kayak gitu gitu
Ya, dirasa-rasa benar-benar. bener juga karena kan saya belum tahu nih latar belakangnya Mas B, apa karakter Mas B itu muncul. Ternyata kan Hmm. pada dasarnya kebutuhan ya Mas ya, berarti kebutuhan Hmm, untuk hmm. jadi apa karakter buat mengedukasi yang kemarin Ya, waktu ya, di camp ya waktu itu ya, biar ya. nggak ngulang-ulang lagi. Berarti kan itu karena kebutuhan gitu, munculnya karena kebutuhan, bukan karena Hmm, hmm. dikarang-karang aja gitu loh. Tapi memang ada urgensi untuk dibikin gitu. Ya kurang lebih Iya, terjawab. Nah, yang berikutnya nih Mas ini eh, kan kan mulai muncul nih kayak semisal beberapa karakter yang digabung-gabung. Contoh kayak yang terjadi di Marvel gitu ya. Hmm. Marvel itu kan sering digabung-gabungin. Awalnya mungkin komik yang terpisah, tapi digabung-gabungin. Itu Disambungin kan universe-nya. ya ya kan ada yang berhasil terus terakhir-terakhiran katanya kan menurun gitu secara kualitinya gitu. Gara-gara dicampur banget gitu loh Mas. Itu kan maksudnya itu terjadi juga nggak sih ketika Mas B kayak gini kan by accident atau sesuai kebutuhan-kebutuhan terus jadikan satu universe gitu loh. Nah itu gimana Mas cara gabunginnya? Itu yang Ya, jadi apa? Jadi Mas B Universe yang banyak banget itu kan akhirnya mm, disambungin untuk itu kan. Cuman sebetulnya kalau ditanya ceritanya belum kepikir. Artinya mm, secara marketing sebenarnya belum belum beneran di apa? Masing-masing dikeluarkan satu-satu gitu. Sekarang kan karena baru baru apa? Baru punya waktu untuk ngajarin di SMK karena kita melalui industri jadi ya udah daripada ngajarinnya nggak jelas sekarang bikin deh nyicil misalnya yuk bikin taci dulu karakter ini kayak apa karakter ini itu baru baru awal banget sih mas menurutku jadi perkembangan nantinya gimana sih sebenarnya sah-sah aja ya perkara nanti orang suka atau enggak nah itu kan ada orang yang ikut-ikutan ada yang apa yang memang bener-bener mereka bikin dan udah nyambung atau kayak kemarin tiba-tiba ada apa ada yang web apa tuh judulnya yang Spider-Man tapi cewek ya, film Madam baru Web, banget Madam Web, Madam Web Madam Madam Web. nah kalau dibully ditanya lagi dibully. makanya kalau ditanya apakah itu Spider-Man versi cewek kayaknya sih menurutku ya cuman dia mau bikin sendiri gitu jadi bukan bukan petilan atau bukan sambungan dari apa dari Spider-Man cuman ini versi cewek yang punya cerita sendiri dan ini cuman kayak opening supaya berikutnya nanti baru muncul tiga tokoh cewek-cewek yang beda-beda ras itu mas itu pun dia udah masukin ada yang apa ada yang kayak Hispanik ada yang memang kulit putih yang apa blonde gitu satu lagi yang afro afro kayak apa orang hitam gitu loh jadi tiga Iya, iya. karakter itu aja udah langsung dibikin tiga ras yang berbeda gitu loh ya sama aja sih sebenarnya ya. Karena kan kayak Disney pun mulai kayak kemarin apa Ariel yang putri duyungnya diganti jadi orang hitam terus Iya, ribut semua benar. gitu Hmm. padahal mereka ganti-ganti udah dari zaman kapan Hmm. kan Cinderella yang dulu tuh udah pernah ada yang apa yang Cinderellanya pakai orang hitam kan negro gitu Hmm, hmm. iya tapi baru sekarang diributin gitu kan Iya. oke oke Ya mengalir aja sip Mas ya berarti hmm. pengembangannya ngikutin ini step by step. Oke Masih perjalanan panjang gitu ya. betul betul by the way Oke tadi Mas. kan baru baru Ya, teori ya sekarang kita masuk praktek kali ya mas ya Boleh, boleh ya, nanti. lanjutin lagi ya berarti ya Ya, nah, ya. berarti Makasih sebenarnya Mas sih B. siap siap tadi lanjut tadi sampai sini ya sampai ya, apa sifat ekstrim kemudian sama Fir, Mas. Sampai hmm. terakhir. Nah ini kita langsung masuk ke berikutnya di mana berikutnya itu sebenarnya lebih ke kan tadi kalau teori ngomongin teks ya sekarang ngomongin praktek jadi yang dibutuhkan untuk membuat karakter minimal ada tampak tampak itu tampak depan samping belakang 3/4 dan seterusnya lalu ada posenya atau attitude dia gaya-gaya atau kelakuan dia kemudian yang terakhir ada facial expression atau ekspresi wajah biasa sekarang namanya emoticon atau emoji gitu ya nah sebetulnya tiga hal ini kayak apa ya kewajiban kalau kita membuat desain karakter kalau tadi kita ngomongin teori sekarang kita mulai ngomongin visualnya kayak apa gitu ya untuk tampak atau apa skala perbandingan ini sebetulnya tinggal bikin tampak depan samping kanan kiri kemudian tampak belakang lalu ada 3/4 jadi 3/4 miring sudut 45 ke kiri atau ke kanan kemudian juga ke kiri atau ke kanan belakang nah sebetulnya kalau kalau kita bikin
bikin yang tampak ini ada 8, itu tinggal di animate, dia kan berputar gitu ya. Kayak berputar 360 derajat, walaupun cuma 8 tampak. Nah, ini untuk sketsanya karena si Nimas ini adalah karakter chibi. Chibi itu kan child body, jadi ukurannya cuma 3 kali kepala, kepalanya gede, badannya kecil. Lalu, walaupun ini referensinya adalah tari Jaipong, tapi karena ukuran badannya, kepalanya begini, maka walaupun bentuknya begini, waktu dikartunin berubah jadi seperti ini. Demikian juga gaya ini, waktu dijadikan versinya Nimas akan berubah jadi seperti ini. Nah, tinggal bikin versi ininya apa? Kalau dia nangis, kalau dia bete, kalau dia narsis, dan seterusnya. Biasanya sih minimal ada 5 facial expression, lebih boleh. Minimal kalau untuk karakter utama lebih dari 5 nggak apa-apa, tapi kalau misalnya untuk supporting karakter sih nggak usah terlalu banyak, nggak apa-apa. Nah, sekarang kita masuk ke, kalau tadi yang ditanya Mas Adit tentang Mas B, ini aku kasih contoh, misalnya nih, setelah jadi apa namanya ini ya, jadi satu keterangan pendek bahwa Mas B ini adalah berusia 15 tahun, anak cowok usia 15 tahun yang sifatnya sanguin. Terus dia golongan darahnya B, dia itu happy child, jadi pokoknya sanguin itu kan seneng terus gitu ya, yang selalu happy, banyak temen, suka entertain temen-temennya, terus kalau mereka lagi punya masalah, dia berusaha untuk memberikan penyelesaian masalah, hobinya menggambar dan membuat animasi. Mas B itu dari Tegal, punya punya pets, itu punya binatang peliharaan namanya Donat Kirik yang jenisnya Chihuahua, cewek gitu ya. Jadi ini anjingku beneran. Kemudian hobi ini sebenarnya terserah sih, karena hobinya makan tahu aci, tahu peletok, dan soto tauco, sehingga ini tahu aci, tahu peletok ini kita buat karakter imajiner yang jadi teman-temannya Mas B juga. Lalu dia temennya Unyil, temennya Dalang Balon, dan seterusnya. Nah, biasanya kalau kita udah punya ini, maka kita akan lanjut ke tadi ya, tampak. Tampak itu sebenarnya butuhnya cuman depan, belakang, samping, 3/4. Nanti sisanya tinggal nambahin satu pose atau yang lebih ke perspektif gitu ya. Lalu detailnya kayak apa, atau nanti warnanya kayak apa. Nah, contoh lagi, kalau Mas B ini kan kalau gambarnya sendiri, apa, lakonya tuh nempel. Tapi sebetulnya setelah melihat, ini riset ya, melihat orang Korea kalau datang ke Indonesia dikasih iket atau dikasih belangkon itu makanya begitu. Jadi cuman ditempelin dong. Rambutnya tetap ponian gitu, poninya nggak rusak. Sehingga muncullah karakter Mas B versi anime yang belangkonnya juga dibeginikan doang. Terus ini tata warna yang dipakai. Kemudian kalau kita bikin anime berarti akan ada versi chibi. Nah, chibi ini sebetulnya singkatan dari child body, di mana ukurannya seperti ukuran anak-anak, jadi kepalanya gede gitu ya. Tapi sebetulnya kalau versi anime Jepang, chibi ini hanya muncul pada saat karakternya berpikir sesuatu, jadi ekspresinya berupa chibi gitu. Hanya saja pada perkembangannya di Korea dan di Cina, mereka bikin film yang memang karakternya chibi. Tapi kalau di Jepang enggak, chibi itu hanya muncul pada saat si karakter mempunyai ekspresi tertentu gitu. Nah, karena ada chibi, jadi aku bikinin ini kan, Mas B-nya aslinya kan gini, belangkonnya rapet gitu loh, nutupin rambut. Tapi karena ini versinya versi kekinian, jadi belangkonnya cuma ditempelin, rambutnya tetap ponian gitu ya. Artinya belangkon tidak merusak poni gitu. Terus ini ada yang lagi apa, dan seterusnya. Kemudian ada karakter baru namanya Prisa. Jadi kebetulan Prisa dan Mas B, plus nanti ada satu karakter lagi tambahan. Ini contoh kalau karakter Mas B tadi dibuat run cycle gitu ya. Biasanya ini saya bikin untuk ngajarin level 1, misalnya kalian belajar animasi. Jadi minimal nanti ada karakter rotation, walk cycle, run cycle, kemudian ada 12 prinsip, ada lip sync, dan seterusnya. Nah, ini pelajaran membuat karakter run cycle, bikin background yang pakai layer di Photoshop,
Kemudian kita gabungkan antara animasi, misalnya pakai Adobe Animate, background-nya di Photoshop, kita compose di After Effects misalnya. Lalu tinggal nambahin efek efek petir dan efek hujan. Kemudian lanjut lagi ke, nah yang baru, kalau tadi Mas B-nya versi kartun biasa, kayak Disney-Disneyan, nah ini versi anime, tambahan Hikaru. Hikaru ini sebenarnya mungkin ada